Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan truk dan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Brebes. Supir truk dan anaknya yang masih balita tewas di tempat. Atap bangunan pasar tradisional di Pekalongan mendadak roboh. Pedagang dan pembeli lari menyelamatkan diri. Ditemukan pelanggaran pemilu, sejumlah TPS di Jawa Tengah gelar pemungutan suara ulang. Tabrakan antara truk dan kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Brebes. Peristiwa itu menewaskan 2 penumpang truk yang merupakan ayah dan anak. Kecelakaan antara truk pengangkut tanah uruk dan kereta api Manahan jurusan Solo Jakarta Kamis pekan lalu terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Desa Luwung Gede, Kecamatan Tanjung Brebes. Kuatnya benturan membuat badan truk tanah hancur nyaris tak berbentuk. Badan truk sempat terseret sejauh 30 meter dari lokasi perlintasan kereta tanpa palang pintu. 2 orang yang berada di dalam truk yaitu pengemudi truk Eko Prayitno, warga desa Banjar Parakan, Kecamatan Rawalo, Cilacap, dan anaknya Zaki yang baru berusia 5 tahun tewas. Warga pun berupaya membebaskan jasad sopir dan anaknya yang terjepit kabin truk. Jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Menurut polisi, saat kejadian sedang turun hujan deras sehingga tidak ada penjagaan warga di perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Mobil biasa ngangkut material itu dari Banyumas. Itu dari arah utara apa dari arah selatan? Dari utara ke selatan. Kalau kereta dari arah mana? Katanya dari arah timur ke barat. Ini memang perlintasan tanpa palang itu, Pak? Perlintasan palang pintu swadaya masyarakat. Jadi masih menggunakan manual pakai tali. Pas kebetulan tadi informasi tidak ada yang jaga. Meski lokomotif kereta api Manahan jurusan Solo Jakarta anjlok, perjalanan kereta dialihkan menggunakan lokomotif lainnya. Jalanan kereta insya Allah masih bisa dilayani lewat jalur sebelahnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah risau, kita akan selesaikan yang sebelah hilir kereta api semua lewat jalur sebelah. Tidak ada masalah. Kita tunggu aja ya perkembangan. Dampak kecelakaan tersebut, jalur kereta api lintas tengah sisi utara antara stasiun Ciledug, Jawa Barat dan Ketanggungan, Brebes terganggu. Hingga Kamis petang, hanya jalur sisi selatan yang digunakan untuk perjalanan kereta api dari arah Jakarta Solo. Sedang rel sisi utara sepanjang sekitar 400 meter mengalami kerusakan berupa patahnya bantalan rel akibat terkena roda lokomotif yang anjlok. Baru Kamis malam, lokomotif kereta api Manahan yang anjlok berhasil dievakuasi. Lokomotif berhasil diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Lokomotif kemudian ditarik menggunakan kereta kren. Lalu petugas melakukan perbaikan rel berikut bantalan yang rusak dan mengganti dengan bantalan baru. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Solo Purwodadi, Kabupaten Sragen. Sebuah mobil menabrak bus yang sedang berhenti, akibatnya pengemudi mobil tewas di lokasi kejadian. Sebuah minibus tiba-tiba menabrak bus Trans Jateng yang tengah berhenti di jalur berlawanan Jalan Solo Purwodadi, Dukuh Barong, Kecamatan Sumberlawang, Sragen. Menurut Polres Sragen, kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat pengemudi minibus kurang konsentrasi, sehingga mobil melaju di jalur kanan atau jalur berlawanan setelah menikung, sehingga menabrak bus Trans Jateng yang tengah berhenti di halte. Bisnya itu berjalan dari arah Solo ke Purwodadi, tapi tepatnya menurunkan penumpang di halte Barong. Itu tiba-tiba ada kendaraan yang melintas tepat di tikungan, tidak bisa mengendalikan, kemudian terjadilah kecelakaan itu. Akibat kejadian ini, pengemudi minibus tewas di lokasi kejadian, sedang 5 penumpang minibus mengalami luka sedang dan ringan.
Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Sragen. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dibawa ke Mako Satlantas Polres Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kecelakaan juga terjadi di Purworejo. Sebuah truk terguling hingga nyaris masuk ke jurang. Namun truk tertahan di bibir jurang karena tersangkut batang pohon. Sebuah truk terguling saat melaju dari arah Magelang menuju Purworejo hingga nyaris masuk ke jurang di Jalan Purworejo Magelang, Desa Bener, Kecamatan Bener, Purworejo, Jumat siang. Beruntung, truk tertahan batang pohon sehingga tidak terjun ke dalam jurang. Tidak hanya truk, minibus yang berada di belakang truk tersebut juga terperosok ke tepian jurang akibat menghindari truk yang tiba-tiba mundur. Diduga truk mengalami masalah pada transmisi dan pengereman. Sang sopir mengganti gigi, mengurangi ke gigi 1. Namun ternyata gigi itu, persneling itu trouble, tidak bisa untuk dimasukkan ke gigi. Yang akhirnya malah terjadi mundur, di tanjakan itu mundur. Ternyata juga handle dan rem itu mengalami kerusakan. Dari keterangan sopir, dia juga sudah mengalami kerusakan rem itu di Jalan Magelang. Namun dia tetap nekat melakukan perjalanan itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi truk hanya mengalami luka ringan. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Sementara itu, atap bangunan pasar tradisional di Pekalongan mendadak roboh. Beruntung tak ada korban jiwa karena pedagang dan pembeli langsung berhasil menyelamatkan diri. Para pedagang dan pembeli di pasar tradisional Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan ini Sabtu siang dikagetkan runtuhnya plafon beton yang menaungi bagian depan bangunan pasar. Beruntung tidak ada pedagang atau pembeli yang tertimpa runtuhan plafon karena mereka langsung menyelamatkan diri terlebih dulu sesaat setelah mendengar ada bunyi retakan dari atap bangunan. Sebelah sana retak-retak itu Pak, penjual kan penasaran, lalu keluar terus lihat ke sana pojok-pojok udah retak. Terus ditunggu berapa menit kemudian langsung ada gempuran kecil-kecil langsung roboh begitu saja. Kejadian ada angin kencang atau hujan? Nggak ada ya. Para pedagang heran karena bangunan pasar masih tergolong baru, dibangun pada tahun 2018 silam. Mereka meminta pemerintah dan pengelola pasar mengevaluasi kondisi bangunan pasar secara berkala agar tidak membahayakan pedagang dan pembeli di pasar. Dugaan sementara ambruknya atap karena konstruksi bangunan yang rapuh. Lokasi plafon beton yang ambruk ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.